Satu, kalau dia tahu diri, apapun persoalan dalam rumah tangga itu jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi, akhirnya ujung-ujungnya hancur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu. Mungkin kalau Mbak Prita itu tergantung suasana. Kalau Mbak Birgini tergantung suasini. Pasti gak bener. Aku udah siap. Suasana, suasini. Aku selalu siap jadi bahan loh. Ya itu betul. Semoga teman-teman desainer mengimani itu ya yang dibilang oleh Mas Ferry tadi, dan karena memang itu yang terjadi, kita harus akui itu. Karena saya juga sedikit banyak tahu tentang bidang teman-teman, jadi iya itu yang terjadi di kita, betul? Iya. Jadi sekarang mungkin kita ke mereka nih. Yes. Betul. Apakah ada unek-unek atau pertanyaan kan? Ya kan? Gitu kan kira-kira? Sekali. Mau mulai dari siapa dulu? Yang pegang mic dulu. Yang pegang mic dulu, Iya. silakan. Salah sendiri kok pegang mic. Silakan Mbak Prita. Silakan Mbak Prita. Yang mau ditanyakan Ke Mas monggo. Ferry. Kalau saya semua kayaknya nggak selesai. Oke, karena berkaitan dengan tema yang desain, dan saya juga usaha desain. Ya benar, memang kadang saya bukan ya Pak. Tapi akhir-akhir ini saya berusaha untuk gimana caranya mempunyai bisa strategi karena punya visi tujuan. Nah, terus pertanyaannya adalah sekarang saat ini saya sedang ada bisnis baru. Nah, bisnis barunya ini saya juga belum terlalu banyak, tapi saya belajar dari senior-senior itu dari sekarang setiap ada kesempatan saya selalu bagaimana caranya belajar dari itu. Jadi saya pasti akan mengambil kesempatan. Nah, menurut Bapak pendapatnya gimana caranya agar bisnis saya itu bisa sukses semuanya? Tipsnya? Bisnis biar sukses. Gini, kupingmu lemah, ya enakan. Kalau marah doang dia, hatinya mah enggak. Tapi lebih kepada nggak enakan. Jadi kalau mau berbisnis, mending serahkan ke orang aja. Jangan kamu yang jalani. Jatuhnya owner gitu. Jadi biar yang jalani. Nah kalau suamimu bisnis bagus ya, tidak banyak omong ya. Kalau itu menurutku di bisnis itu sekedar pingin aja. Hatimu tuh desainer sebenarnya. Bagaimana mau maju? Karena itu sesaat aja sebenarnya, bukan dirimu. Paling karena matematika aja kan. Kalau misalkan dapat pemasukan ini nambah ke sini, tapi itu bukan bidangmu. Kalau ingin maju serahkan ke yang kau percaya. Jadi biar dirimu fokus dengan identitasmu sebagai passion. Di situ lebih keren loh, jadi desainer itu lebih keren. Karena yang lo buat tuh anti. Andai kata lo fokus ya, gitu. Kalau untuk menghilangkan mood itu sebenarnya bukan karena fokus, bukan karena visi misi sih, tapi karena lebih kepada tanggung jawab. Karena tidak semua yang datang padamu itu menyenangkan. Tidak semua yang datang kepadamu itu simple. Nah, di bidang apapun ya pasti begitu. Tapi kalau kita bertanggung jawab ini pilihanku, pasti kita akan tahu kan, akan tahu diri, akan tahu beradaptasi, karena sudah jelas yang akan datang kepadamu itu dalam membuat baju atau dalam menjual atau dalam dipertandingkan, ya sudah pasti itu. Yes or no itu pasti. Tapi ini identitasku, ini tanggung jawabku, ini harga diriku.
Dari sini aku harus besar. Salah satu cara untuk besar itu tidak terpengaruh dengan keadaan. Karena kalau kita terpengaruh dengan keadaan, hampir setiap keadaan itu menyusahkan. Tidak ada yang tidak menyusahkan. Apalagi misalkan punya anak, kita lagi begini, anak begitu. Pasti. Jadi kalau kita terpengaruh oleh itu, kita nggak akan nyampe. Aku bilang sama temanku itu satu, andai kata kayak dari sini ke Tinoho, naik motor gue nggak akan nyampe ke Timoho itu, walaupun motor yang gue bawa itu bagus, kalau gue terpengaruh kiri kanan. Dan gue nggak akan bisa ngatur kiri kanan itu sesuai mauku. Kan gitu. Tapi karena harga diriku untuk nyampe sana, tanggung jawabku karena aku sudah menceritakan ke Tuhan bahwa aku mau jadi seorang vokalis, sehingga aku tidak terpengaruh. Itu jadi menurutku lebih bagus di desainer itu. Jadi desainer. Kalaupun aja, di Mas. luar itu, serahkan ke orang yang dipercaya aja. Karena bukan passionmu di situ. Luar biasa. Gitu, Mbak. Iya, aku opingmu lemah untuk berniaga tuh. Ya Mas ya, dikasih modal berapapun pasti ujung-ujungnya kan nggak bagus. Dia gampang semangat Mas, habis itu hilang gitu. Tapi kalau di desainer ini emang beda. Ya, Karena itu identitasmu menurutku. luar biasa. Itu aja. Fashion adalah karakter tuh. Yes. Itu jawabannya. Apa? Fashion adalah karakter, Mas. Iya. Itu dia. That's right, not left, Mas Doris. That's right. Nah, oh iya, itu kanan bukan kiri. Oh iya iya iya, betul. Dasar. Oh iya. Kalau aku mau lucu. Iya iya. Oh, udah belajar juga ya. Tandingan ini. Iya. Oke, ada lagi? Ada Mbak? lagi mungkin? Itu aja? Ada Serius? teman. Ya. Saat ini nanti kalau ada lagi. Oh ya, oke. Silakan. Next. Teman-teman ada? Ya, silakan Mas. Dari- Ada yang mau ditanyakan? Mas, ada yang mau ditanyakan? Pertama saya Venus, saya pengen tanya, sebenarnya saya tuh tetap nggak sih di bidang ini, gitu. Karena kayak masih kabar gitu, masih nggak yakin dan juga kayak rasanya ya sih coba-coba gitu. Terus sebenarnya coba atau enggak gitu. Terus karakter aku itu sebenarnya apa? Karena jujur aja, kamu di bidang fashion itu kayak menemukan karakter diri aku sendiri. Karena ketika saya membuat sebuah sketch, saya berikan ke senior, itu dari gitu mas, dari gitu. Terasa akhirnya apa ya? Gak menjadi diriku sendiri. Gitu sih. Itu pertanyaan. Oke. Berat-berat ya pertanyaannya. Berat-berat dijawab semua, tapi Dirimu itu senang dengan yang namanya bentuk, keindahan. Hal yang nyaman, paham nggak? Hal yang adem, dirimu itu suka, yang tertata gitu. Begitu dirimu itu. Nah, desainer itu begitu ilmunya. Makanya dia kan bisa bentuk baju kayak gini, bentuk baju kayak gitu. Betul, Justru pola. karena dia perfect. Ya. Justru karena dia suka dengan keindahan, dengan bentuk, dengan tampilan. Dan dirimu itu seperti itu. Makanya menurutku udah cocok lo di situ. Cara lo ngejelasin aja itu sudah menunjukkan. Passion itu gitu. Bisa menjelaskan, bisa ini. Kenapa ngambang? Gini. Aku seorang vokalis, terus aku ketemu guru vokal. Aku senangnya nyanyi kayak gini. Kalau guru vokalku itu ngerti aku, harusnya dia dukung. Tapi karena aku dalam bernyanyi untuk menyenangkannya, makanya aku dianggap jelek.
Paham nggak? Ulangi lagi, aku seorang vokalis dan dalam bernyanyi aku menemukan warna suaraku seperti ini. Aku enaknya nyanyi seperti ini, nyamannya seperti ini. Kemudian kulaporkan dengan guru vokalku dan dia bilang salah karena ternyata aku bernyanyi itu sesuai dengan pikirannya. Kalau memang dia seorang vokalis, tentunya dia mendukungku karena aku sudah menemukan karakter suaraku. Paham nggak? Nah itu yang terjadi di dirimu. Jadi lo buat aja sesuai dengan yang lo senang, sesuai dengan yang lo nyaman, gitu. Kan seperti yang aku bilang tadi, penilaian itu tentatif. Dulu semua orang repot bernyanyi, mau ngerok semua. Ternyata kangen band yang ngetop. Paham nggak? Wow, pausnya semuanya harus kayak Axl Rose. Wow, terbang bersamamu, kangen band satu Indonesia. Pasti tuh band-band klasik rock tuh jelek loh. Ya tapi gue terkenal kata Andika kangen band kan. Betul. Nah itu. Jadi kepuasan itu bukan buat orang lain, ngerti gak? Tapi buat dirimu sendiri. Karena pada akhirnya aku hanya membeli dan memakai. Yang berpikir untuk menjadikan itu loh. Ini karyaku kayak gitu. Karena mentalnya ini tidak bisa dipatahkan. Jadi orang kayak dia ini didengar aja dulu. Kasih saran kalau bisa. Kalau bertanya baru Oh, kasih ya. saran. Kalau kan bisa jawab diam aja. Karena ada dua manusia di muka bumi ini. Bisa berdiri tanpa orang lain, baru bisa berdiri ketika ada orang lain. Nah lo itu tipe yang bisa berdiri walau tanpa orang lain. Dia orang yang berpikir. Tapi ketika engkau musyawarahkan dengan orang yang anggap lo ngerti, yang lo anggap ngerti, pasti salah. Jadi buatlah sesuatu itu untuk membahagiakanmu. Pasti orang lain akan bahagia. Tapi kalau kau membuat sesuatu mengikuti seluruh pola pikir orang, pasti lo stres. Betul. Iya. Luar Ya, dia orang yang ya udah biarin aja, ntar juga nanti sendiri. Gitu. Kalau bahasa Sundanya sabodo teuing kumaha aing. Satu, yang kedua, lo temui misalkan desainer pertama, pasti dia ngomong gini, yang kedua pasti ngomong gitu, yang ketiga ngomong gini, yang keempat ngomong gitu, nggak sama pula. Ketika penjelasan itu tidak menjadikan kita ngerti dan semangat, berarti orang yang menjelaskan itu buat dirinya sendiri. Nah, sedangkan aku ini berusaha agar untuk kalian tuh menjadi diri sendiri. Kan kayak emas ini, emas siapa tadi? Venus. Nggak akan mungkin kan membuat sesuatu yang jelek, pinginnya. Nah, gitu. Jadi merdekakanlah dirimu. Nggak mungkin lah pengen jelek. Jadi lo ngambang, menurutku kan bukan karena lo nggak ngerti, tapi ke kanan salah, kiri salah, belakang salah, depan salah kan. Ujung-ujungnya udah nggak usah, kayaknya gue bukan passionnya di sini gitu. Apa? Iya, kan gitu. Jadi korban penilaian, bukan berarti lo nggak ngerti. Suka kan, suka gambar tiba-tiba kan, seling gitu. Kalau lo nggak ngerti, nggak mungkin lo gambar. Itu aja kuncinya. Jadi menurutku tetaplah di situ gitu. Dan buatlah yang lo suka, yang membuat lo bahagia gitu. Gini, saya rasa misalnya kita bicara WhatsApp, saya rasa pertama kali orang buat WA itu semua orang nggak suka.
karena nggak sama dengan kebanyakan kan. Iya, Tapi pada kenyataan WA lah yang paling dipakai orang saat ini. betul. Nah itu yang disebut karya tuh, menciptakan hal yang baru. Kalau mencontoh yang sudah itu bukan karya namanya. Sama kayak hamburger gitu. Sebagus-bagusnya main kan, bawain lagu orang. Akhirnya kita mau bikin lagu, mau nanti jelek, mau nanti bagus. Gue yang capek mikir, gue yang ngumpulin biaya untuk rekaman, nah enak aja ngeritik. Mending lo duitin. Bener nggak? Betul. Ya kan gitu. Kita nggak usah diajari lah untuk besar. Semua orang punya cita-cita besar. Yang gue rasain dari kalian semua itu satu aja, tidak adanya kemerdekaan untuk membuat sesuatu. Selalu takut dinilai. Itu aja sebenarnya. Karena yang ngajarin kalian cuma bisa nilai, ngasih jalan juga enggak. Paham nggak? Kayaknya kena marah gue oleh narasumber apapun. Biarin Mas, Nggak apa-apa. biarin nggak apa-apa. Bagus ini, Iya, keren ini Mas. kan gitu. Gitu aja. Ada lagi? Ayo, ayo. Serius. Serius. Ada. Banyak ini, banyak mau nanya ini banyak. Karena pada akhirnya penilaian itu bikin saya sedikit ada trauma, bukan sedikit sih trauma, tapi pikiran terus. Nah, gimana sih caranya buat ngilangin Trauma. trauma itu? Karena jujur aja sejak maaf ya, ini kalau yang tahu semoga aja nggak di dulu ya ngilangin saya. Ketika saya kasih nggak mas Dewi, nggak mas Dewi, itu kayak sampai sekarang itu masih tertanam banget dalam otak saya. Nggak mas Dewi, jadi akhirnya ruang gerak saya terus gimana supaya ngilangin yang ada dalam otak saya itu supaya hilang gitu. Kalau kau membuat sesuatu untuk menyenangkan orang lain, pasti lo trauma. Pasti. Karena hidupku repot buat orang lain. Tapi kalau aku melakukan sesuatu untuk menunjukkan nilaiku, untuk membuatku bahagia, untuk membuatku senang, pasti aku tidak peduli penilaian orang. Nah, mentalmu ini selalu peduli sama orang lain. Itu yang aku baca. Tepuk tangan dong buat dia. Sehingga lo sendiri lupa dengan kebahagiaanmu. Lo sendiri lupa dengan yang lo senang. Karena dominan perjalanan hidupmu itu selalu disalah-salahkan. Yang pada akhirnya lo kayak gak punya kemerdekaan untuk menentukan pilihan hidupmu. Itu. Makanya lo ragu, semangat tapi ragu. Apa benar gitu. Gitu kan? Mohon maaf sampai sedalam itu karena yang gue lihat itu. Cerita aja kan? Enggak apa-apa. Nah kan, sebenarnya sudah mencoba untuk menyelesaikan, tapi ya itu kan bisa apa ya? Ya karena ini dalam keluarga sih sebenarnya. Bagaimana itu seorang itu pasti akan belajar pertama kali dari orang tuanya ya. ya. Tidak bisa diikuti dan tidak bisa dibohongi. Bagaimanapun karakter anak itu terbentuk dari keluarga. Nah, ini ada satu momen yang menurut aku itu menyakitkan dan menurut aku agak sampai sekarang sih walaupun mencoba untuk beberapa kembali tapi ya bisa. Iya, trauma tekanan hidup ini, tekanan tuntutan.
Nanti aku jawab. Iya. Biar malam ini sembuh. Iya, amin. Apa-apa katanya? Katanya sudah Mas, jangan dalam-dalam. Kamu itu cerdas. Satu, itu aja. Jadi gini, Birgi ini anakku. Analogi aja ya. Birgi ini anakku, aku menyukainya, aku menyayanginya, aku mencintainya. Sehingga aku banyak nuntut. Karena Birgi ini harapanku. Birgi ini baru bisa membuatku bahagia kalau semua yang dia lakukan itu berdasarkan kemauanku, sesuai keinginanku. Ketika tidak sama sekali dengan keinginanku, dia pasti kusalah-salahkan. Paham? Sehingga Birgi menganggap dirinya tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa, muncul ketakutan, tidak semangat, tidak ada tujuan hidup, karena dia merasa sedari kecil apapun salah di mata aku sebagai bapaknya misalnya. Padahal bukan seperti itu, karena aku saking menuntutnya dan kebetulan tidak sesuai dengan keinginanku, makanya aku salahkan terus. Tapi bukan berarti Birgi nggak punya nilai. Artinya lo seperti itu bukan karena lo bodoh, bukan karena lo nggak ngerti, karena dituntut aja, gitu. Karena tuntutan tak sesuai. Birgi dulu, mohon maaf lahir batin, datang ke aku di kondisi ini persis. Cuma kalau lo santai, kalau dia ngamuk-ngamuk, beda reaksi doang. Kalau lo diam, kalau dia angin lewat ngamuk, tapi backgroundnya sama persis. Dia tanya bagaimana menghilangkannya. Cara menghilangkannya, bikin dirimu bernilai di ruang lingkup yang lo senang. Sekali lagi, cara ngilanginnya gimana? Bikin dirimu bernilai di ruang lingkup yang lo senang, dan itu hanya lo yang tahu. Kalau misalkan ada bahasa begini, surga di telapak kaki ibu, misalkan, pertanyaannya ibu yang seperti apa yang ada surga? Kan enaknya tiap ibu ada surga, terus bapaknya gimana? Paham nggak? Menghilangkan hak orang, menghilangkan kemerdekaan orang untuk memilih jalan hidupnya, itu sama aja dia satu guru sama iblis dia. Nah, lo itu tidak pernah memikirkan dirimu. Yang lo pikirin disalah-salahin terus itu. Padahal lo salah itu karena tidak sesuai maunya orang. Bukan karena lo bodoh, bukan karena lo nggak ngerti, bukan karena lo nggak paham. Dan kenapa jadi trauma? Karena lo patuh dengan aturan, sekalipun nggak bebani. Tapi menjadikan dirimu seperti apa itu hakmu. Mau pakai sepatu apa itu hakmu. Mau pakai baju apa itu hakmu. Mau jadi pilot, mau jadi tentara, mau jadi presiden, mau jadi desainer, itu hakmu. Karena pada akhirnya yang paling tahu dirimu adalah dirimu dan Tuhan. Yang paling tahu letak kebahagiaanmu di mana cuma dirimu dan Tuhan. Pekerjaan yang paling menyenangkan dirimu adalah dirimu dan Tuhan yang tahu. Di sini bukan soal patuh dan tidak, tapi ini soal hak hidup. Itulah yang disebut hak asasi manusia.
Aku tidak akan merubah sebuah kaum, kata Tuhan itu kalau di Islam. Selain kaum itu sendiri yang berkeinginan untuk berubah. Tuhan saja berkata seperti itu. Kenapa manusia itu melebihi Tuhan sehingga arogan? Coba sekali aja lo itu, kalau lo melakukan segala hal sekali aja dalam hidupmu yang lo senang, pasti trauma itu hilang. Kenapa lo tidak bisa keluar dari itu? Karena lo merasa sampah, karena lo merasa tidak ada guna, karena lo merasa tidak bisa apa-apa. Efek dari penilaian. Bukan karena emang lo bodoh. Jadi lo terpengaruh penilaian itu. Suatu saat juga kalau lo kembali ke Tuhan, lo sendiri yang bertanggung jawab dengan Tuhan, bukan orang lain. Sekali aja lo memikirkan apa yang lo suka selama hidup ini. Sekali aja lo melakukan cita-citamu yang lo senang, lupa lo dengan trauma. Pasti itu. Lo tahu kan itu mikrofon, lo tahu itu HP. Kalau misalkan lo ngelepas celana, ngelepas baju di sini, lo tahu kan itu kurang ajar. Nah, kenapa lo nggak kuat hidup? Sementara lo mengerti semua. Jadi bodoh, jadi tidak mengerti hanya karena penilaian. Makanya tidak ada regenerasi. Karena orang-orang hebat cuma pintarnya menggurui. Aku ditanya oleh Birgi, kenapa banyak orang bodoh? Karena orang cerdas bisanya cuma menggurui dan mau dituhankan, mau dipuji, mau diangkat. Itu doang. Makanya tidak ada yang dikenal di Eropa itu satu pun di Indonesia ini. Untung aja ada KBRI. Kalau nggak ada KBRI, nggak ada yang ke Eropa situ. Hebat-hebat orang Indonesia ini, hebat-hebat. Ngelihat patung Liberty aja kagum. Rame-rame keluar negeri, kebetulan. Kan gitu. Jadi untuk apa lu takut? Untuk apa lo merasa bodoh? Mental kita ini rendah karena korban penilaian. Yang menilaimu aja kusut. Maka bilang jangan kayak gitu Birgi. Sekali aja lo memikirkan kebahagiaanmu, traumamu pasti hilang. Sekali aja dalam hidupmu memikirkan rasa senangmu dalam hal apapun. Dan apapun yang engkau alami, jadikan sumpah di hatimu untuk jadi bernilai. Aku ini cacat. Jalan aja gak tegap disebut dukun. Tapi aku ngomong dengan Tuhan, suatu saat kelak orang akan menjilat ludahnya melihat aku di TV. Aku tak peduli duitnya. Duit itu tentatif. Hari ini 1 miliar, besok habis. Tapi seorang Ferry ini, orang kampung yang gak tamat sekolah, bisa di TV membuat program. Itu prestasi hidupku. Dan itu lahir dari hinaan. Lahir dari ejaan. Itu. Lihatlah, kalau ini baru memberi solusi, kalau ini baru memberi jalan. Semua yang menilaimu bukan karena untuk kebaikanmu, tapi hanya untuk menunjukkan kapasitas pemikirannya. Salah satu contoh, kalian ini kan desainer semua, tapi yang aku baca di hati kalian ini tidak ngerti mesti kemana. Terus apa gunanya? Ada yang hebat-hebat tuh.
Dan nggak ada cara kayak gini. Nggak ada. Jadi pikirkan kebahagiaan sekali aja. Pasti traumamu hilang. Pasti itu. Kenapa dia juga tidak mikirkan cita-citanya? Ya karena dia, aku ini nggak ada bagusnya, aku ini aku ini. Gitu. Jadi mulai malam ini bangunlah tidur. Ye. Terus. Kalau belum sembuh, nanti sering ngobrol sama kita. Yes. Biar gue bangunin tidur. Ya. Harga dirimu. Harga dirimu. Gitu. Ini jawaban buat yang dua lainnya juga. Walaupun dia yang bertanya. Begitu. Paham? Lo nggak ngerti harus kemana, harus buat apa, karena mikirin orang lain dan merasa dirimu bukan siapa-siapa. Sehingga dari semenjak lo tidur sampai semenjak lo bangun tidur sampai tidur hanya mikirin kesenangan orang. Yang benar itu bukan memikirkan kebahagiaan orang, bukan memikirkan kesenangan orang. Yang benar itu saling menghormati, itu saling menghargai. Bagaimana memikirkan kebahagiaan orang, diri sendiri aja belum. Jadi buatlah segala sesuatu itu berdasarkan pemikiranmu dan kesenanganmu. Mau laku atau enggak, lo sebodoh. Yang membeli juga nggak ngerti apa-apa, paling karena punya duit. Iya. Aku tidak pernah hormat dengan orang kaya se-Indonesia ini, demi Tuhan. Karena aku tidak yakin dia kaya karena skillnya. Paham nggak? Nggak yakin aku. Aku nggak yakin orang Indonesia ini kaya karena kemampuannya. Paham kan maksudnya? Jadi nggak ada takut. Bangunlah tidur, aku berdoa buat lo. Yes. Ya, oke itu aja. Luar biasa. Mas Tony, matamu membara. Udah siap-siap Mas Tony gini. Membara. Udah siap-siap ya. Manusia itu tetap akan sadar akan segala sesuatu kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi, akhirnya ujung-ujungnya hancur lebur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu.